Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Hendri Setiawan, asal sekolah SMP Negeri 12 Pontianak. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena, program studi Bahasa Indonesia dengan NIM 22109589. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran di kelas 8E dengan KD 3.12 menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks ulasan. Saya memohon kritik dan saran atas pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Bapak minta kota kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Silakan kota kelas pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Ketua Kelas telah memimpin doa pada siang hari ini. Oke, di pelajaran yang di pertengahan masih semangat? Semangat. Biar lebih tambah semangat, bagaimana kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita seperti biasa melakukan tepuk buha ya, dengan instruksi dari Bapak. Oke, jika sudah siap kita berdiri. Tepuk buha. Oke, siapa yang nggak hadir pada hari ini? Arabian kan? Selain Arabian ada Siti gimana? Siti izin. Ini orang saja. Jelas. Oke, hari ini pelajarannya mengenai apa? Tentang apa? Ya, struktur teks ulasan. Ada yang ditanyakan sebelum kita memulai pembelajaran yang sebelum hari ini? Ada yang tanyakan nggak? Materi yang sebelumnya tentang menyimpulkan isi teks ulasan. Ada? Ada yang tanyakan? Kalau ada silakan angkat tangan. Kalau nggak ada berarti kita lanjut. Ada? Ada. Oke. Masuk di kelas kuis karena kita akan mengisi sebuah kuis terlebih dahulu untuk melihat kemampuan awal kalian dalam menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks ulasan. Waktu yang diberikan 30 detik dimulai dari sekarang. Apakah jawaban yang kalian cari itu benar atau belum tepat? Oke, hampir 100% ya yang offline jawabannya benar C. Sekarang Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang perlu kalian ketahui dalam materi ini. Yang pertama ada KD 3.12, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, film, cerpen, puisi, novel, karya seni, daerah dan lain-lain. Ya. Di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada KD 3.12 tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan diharapkan setelah kalian menyimak materi pada hari ini, diharapkan kalian mampu untuk menelaah struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalam teks ulasan yang akan Bapak sajikan nantinya dengan kerja kelompok.
Kriteria ketuntasan minimal pada pembelajaran hari ini yang perlu kalian capai itu ada di 3.12 ya, pada kalian menelaah struktur dan kebahasan teks ulasan dengan tujuan pembelajaran mampu menelaah struktur dan kebahasannya. KKM yang harus kalian capai pada materi hari ini berapa? 7. Dan nanti kita akan berdiskusi kelompok ya. Kita akan menelaah struktur dan kebahasan teks ulasan yang akan Bapak siapkan nanti di lembar kerja kalian. Ya, Bapak sudah menyiapkan LKPD yang akan Bapak bagikan di masing-masing kelompok dan kalian bisa mengerjakan nanti dan mempresentasikan hasil diskusi kalian dan kelompok lain bisa menanggapi hasil diskusinya. Ya, paham ya? Sebelum Bapak ingin masuk ke bagian video, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu, ada yang tahu struktur teks ulasan terdiri dari apa saja? Kalau ada yang tahu, silakan angkat tangannya. Ada yang tahu struktur teks ulasan terdiri dari apa saja? Silakan. 1. Identitas karya, 2. Orientasi, 3. tafsiran, 4. evaluasi, 5. analisis. Oke, berikan aplausnya terlebih dahulu. Oke, kalau unsur kebahasan, ada unsur kebahasan apa saja dari tahu nggak? Ya silakan. Ya, berikan aplausnya terlebih dahulu. Ada penggunaan konjungsi, ada penggunaan najas metafora, ada penggunaan rujukan kata, ada penggunaan kata kerja material dan relasional, ya, serta ada kalimat saran atau kalimat yang berupa opini atau yang dikenal dengan persuasi. Mengenai teks ulasan tentang film Train to Busan. Teks ulasan Train to Busan. Adapun identitas karyanya, identitas judul film Train to Busan, jenis film aksi horor, sutradara Yoon Sang-ho, produser Lee Dong-ha, penulis Park Joo-soo yang melindungi anaknya dan seorang suami untuk melindungi istrinya dari serangan zombie. Keduanya melawan zombie dengan alat seadanya agar anak dan istrinya yang sedang hamil dapat sampai ke Busan dengan selamat. Mulai tadi video tentang film apa? Train to Busan. Filmnya mengenai apa? Seorang ayah yang menyelamatkan anaknya dari kejaran zombie. Kira-kira ketika kalian mendengarkan tayangan cuplikan video tersebut, sudah tergambar nggak mana sih bagian strukturnya? Seperti yang kalian sebutkan tadi. Sudah? Oke, kalau sudah coba kita lihat nanti ya. Oke. Sebelumnya Bapak jelaskan terlebih dahulu. Sebelum kita melihat bagian-bagian dalam struktur teks ulasan yang terdapat dalam video tadi. Oke, untuk struktur teks ulasan terdapat 5 struktur. Di dalamnya ada bagian identitas, ada bagian yang tahu identitas karya itu apa sih? Silakan angkat tangannya, silakan. Bagian ini mencakup judul, pengarang, penerbit, kamu terbit, pengalaman, dan ukuran buku. Bagian ini tentu saja tidak dinyatakan secara langsung. Penjelasannya tidak ada pada teks ulasan atau melalui. Oke, berikan aplausnya terlebih dahulu. Di bagian identitas karya pasti membuat sebuah identitas dalam karyanya, baik berupa judul, tahun terbit, penerbit, pengarangnya, serta tebal halaman. Kalau dalam film ada bagian sutradara, ada bagian pemain, ada bagian apa? Hias-hiasan. Ya. Dan apa? Tanggal rilisnya. Nah, itu kalau film. Kalau orientasi apa? Silakan.
berisi pengenalan gambaran umum tentang suatu karya yang hendak diulas sehingga pembaca mengetahui mengenai hal yang akan diulas. Oke, berikan aplausnya. Gambaran umum mengenai suatu karya yang akan diulas. Oke, kalau evaluasi, ya silakan. Berisi pandangan pengulas tentang kelebihan atau kekurangan suatu karya yang telah diulas. Ini dilakukan sesudah melakukan tafsiran yang mencakup tentang hasil karya tersebut. Ya, berisikan tentang Hasil karya. evaluasi yang biasanya berisikan sebuah kekurangan maupun kelebihan dalam karya tersebut. Oke, berikan aplausnya. Dari cuplikan video tadi, kita akan coba menentukan orientasinya mana, tafsirannya mana, evaluasinya yang mana, serta sampai ke rangkuman. Oke. Oke, ini dia kelas struktur teks ulasan yang terdapat di blogernya Bapak. Bapak sudah upload di blogger Bapak. Bisa kalian kunjungi nanti ya, blogspot.com. Di situ ada tentang struktur dan kebahasan teks ulasan. Trying to Busan ya, ini ceritanya, ini bagian cerita yang kalian dengar, yang kalian simak tadi melalui video YouTube tadi. Dan hasil dari strukturnya sudah sangat jelas ya. Di sini bagian identitas karyanya pasti membuat bagian identitas karya tersebut gitu. Filmnya apa? Tentang Trying to Busan. Terus jenis filmnya apa? Aksi dan horor. Sutradaranya, produsernya hingga pemainnya. Itu bagian identitas karya yang perlu kalian ketahui dalam sebuah teks ulasan. Oke, bagian orientasi. Trying to Busan mengisahkan perjuangan seorang ayah yang melindungi anaknya dan seorang suami untuk melindungi istrinya. Ini bagian orientasi, bagian gambaran umum mengenai cuplikan film dari Trying to Busan. Oke, tafsiran. Ini merupakan isi yang akan diulas, ya, sebuah karya yang akan diulas. Adanya kalimat opini atau persuasi, ya, kalimat yang mengandung sebuah pendapat. Konjungsi penerangan ini adalah konjungsi yang menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Contohnya seperti kata adalah, merupakan, yaitu, ialah, dan lain-lainnya. Ya, bagaimana cara menelaah struktur dan kebahasan teks ulasan? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Cara menelaah strukturnya. Yang pertama, kalian harus apa dulu? Menentukan identitas karya terlebih dahulu. Apalagi? Mencari bagian orientasi. Oke, apalagi? Tafsiran. Menentukan tafsiran. Apalagi? Melakukan evaluasi teks ulasan tersebut. Oke, yang terakhir? Rangkuman. Oke, berikan aplausnya. Sekarang waktunya kalian lakukan diskusi kelompok. Silakan kalian berbaur dengan bergerak tanpa suara. Ya, silakan seperti kelompok yang minggu lalu. Ya. Ya sudah Bapak tentukan kemarin. Oke, silakan. Oke, perwakilan kelompok silakan ambil kelompok 1. LKPD-nya ini silakan diambil, nanti dicermati. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan kalian cermati terlebih dahulu LKPD yang Bapak berikan tadi. Jika ada yang ingin bertanya, jika ada yang belum mengetahui, belum paham mengenai tugas yang diberikan, silakan tanyakan. Kalau nggak ada, silakan kalian berdiskusi. Kerjakan tugas kelompok tersebut.
minggu lalu. Ini ada kelompok yang sudah? Ini kelompok yang sudah? Berapa kelompok yang sudah? 1, 2, belum ya? Berarti 2 kelompok yang sudah. Kalau kelompoknya belum, oke Bapak masih tunggu sekitar 3 menitan lagi. Nanti kalian presentasikan ke depan. Presentasikan ke depan hasil yang sudah kalian diskusikan. Setelah itu kelompok lain nanti akan menyanggah ataupun bertanya ya dari hasil diskusi yang kami lakukan. Kelompok 1 silakan tampil. Silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya
kedua, analisislah penggunaan kebahasaan yang terdapat di teks berita tersebut. Kebahasaan mesin penerang. Film ini adalah lanjutan dari Dian 1950 yang juga disutradarai pada 1951 memiliki pesan bahwa dalam perjuangan cinta dalam perang bersama. Ada lagi bertanya? Oke, silakan kelompok lain angkat tangannya, berdiri ya. Ini dulu, ini dulu. Kalimat syarat merupakan kalimat yang berisikan himbauan ataupun harapan pada sesuatu. Kalimat syarat ini, kalimat syarat pada sini yaitu pada paragraf kelima. Kalimat yang berbunyi. Saya ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara Anda menentukan konjungsi temporal? Bagaimana cara Anda menentukan konjungsi temporal? Caranya yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konjungsi temporal. Konjungsi temporal menurut kelompok kami yaitu kata kunci penanda waktu pada sebuah paragraf. Contohnya terhadap adanya kata, kemudian setelah, sesudah dan sebelum. Oke, bagaimana? Bisa? Bisa. Oke. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bacakan hasilnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, analisis struktur teks berita tersebut. Tugas kalian dan tahun 2012 sutradara pada orientasi paragraf 1 tafsiran paragraf 3 dan 4, evaluasi paragraf 5 dan lingkungan paragraf 6. 2. Analisis penggunaan kebahasaan yang terdapat di teks berita tersebut. Konjungsi penerangan film ini adalah lanjutan dari Dilan 1950 juga disutradarai oleh Jangan Gitu Saza. Oke, ada yang tanyakan? Silakan, ya silakan kelompok 1. Coba dalam kembali unsur kebahasaan yang ada yang kalian telah berarti sudah Saya jelaskan kembali unsur kebahasaan berdasarkan setelah dari teks bahasa itu. Unsur kebahasaan yang kami telah yaitu paragraf teks tersebut terdapat adanya penggunaan konjungsi penerangan, konjungsi temporal, konjungsi penyebabkan, serta kalimat syarat. Oke, bagaimana kelompok 1? Oke, ada yang lain? Silakan, ya silakan kelompok lain. Apa alasan Anda memilih paragraf tersebut sebagai kalimat syarat? Gas, coba jelaskan. Karena kalimat syarat merupakan kalimat yang berisikan himbauan ataupun harapan pada sesuatu. Kalimat syarat pada teks ini yaitu pada paragraf kelima kalimat syarat yang berbunyi dalam memperjuangkan cinta dalam kata. Oke. Bagaimana kelompok 5? Kelompok 4? Saya terima jawabannya. Oke, kita cukupi 2 pertanyaan saja ya. Karena mengingat waktu. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 4. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 3 dipersilakan. Oke, kelompok 3 silakan bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia. 1. Analisis struktur teks berita tersebut. Identitas karya, judul film, Dilan 1950
tahun 2018. Sutradara pada Infomi. Orientasi 1. Tafsiran 2, 3, 4. Evaluasi 5. Rangkuman 6. Konsumsi penerangan. Film ini adalah lanjutan dari Dilan 1900 yang juga disutradarai Dilan cemburu mendapati media jalan berdua dengan Yugo. Kalimat syarat pada film Dilan 1901 memiliki pesan bahwa dalam memperjuangi cinta jangan pernah putus asa. Mestinya seseorang yang kita kejar lambat laun akan mencari hatinya. Oke, silakan kelompok yang bertanya angkat tangannya berdiri ya, silakan kelompok 1. Apakah ada peribahasa lain selain dari kita? Ya, coba jelaskan. Menurut kelompok kami ada, yaitu salah satunya kata rujukan. Bukti kalimatnya terdapat pada paragraf pertama kalimat ke-1 dan ke-2. Terdapat adanya kata film ini yang merujuk pada kata film Dilan 1991. Oke, bagaimana kelompok 1 bisa diterima? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok 2. Bagaimana cara Anda menentukan konjungsi temporal? Ya, bagaimana cara Anda menentukan konjungsi temporal? Coba. Caranya yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu konjungsi temporal. Konjungsi temporal menurut kelompok kami yaitu kata hubung penanda waktu pada sebuah paragraf. Kemudian terdapat adanya kata kemudian, selepas, setelah, sesudah, sebelum. Oke, bagaimana kelompok 2? Oke, berikan aplausnya untuk penampilan kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan kembali ke tempat. Hasilnya kumpul di Ya, dari kami saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kelompok terakhir. Silakan hasil kertas. Akan mencapai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identitas karya Dilan 1918. Sutradara Fajar Bustomi. Presentasi paragraf 1 dan 2. Sinan paragraf 2 sampai 4. Evaluasi paragraf 5. Konjungsi paragraf yang tidak atau perbandingan sekitar atau kegiatan 9. Halusinasi yang salah dengan Silakan ya, kelompok 2 silakan berdiri. Oke, sebutkan kondisi penerangan yang terdapat dalam teks tersebut. Kelompok 2 silakan menjawab. Layangan perdana film ini banyak diburu oleh para remaja yang ingin mengetahui lanjutan dari film Dilan 1900. Bukan film Dilan 1901 melebihi jumlah penonton dari film sebelumnya. Hal ini tidak lain karena diangkat dari kisah nyata anak SMA. Oke, bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 bisa terima jawabannya? Oke, silakan kelompok lain jika ada yang bertanya, kelompok 3 silakan. Apa alasan kelompok kamu memilih bagian tafsiran pada paragraf tersebut? Ya, apa alasan kamu memilih bagian tafsiran itu? Alasan kelompok kami yang dibahas adalah film Dilan tahun 1910 yang isinya terdapat pada yang tepat. Oke, bagaimana kelompok 3? Oke, berikan aplausnya untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Oke, itulah tadi hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan
Ya, dalam materi menelaah struktur dan unsur kebangsaan, kalau Bapak perhatikan, kalian sudah sangat menjawab dengan baik dari pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dalam lembar kerja peserta didik nih. Ya, di mana bagian struktur teks itu kalian sudah bisa menentukan baik bagian identitas karya, orientasi, tafsiran, evaluasi ataupun rangkuman. Ya, ada juga kalian sudah bisa membahas tentang penggunaan konjungsi temporal, konjungsi penerangan, konjungsi penyebaran, serta kalimat saran yang digunakan di dalam teks ulasan ILO 1991. Ya, 1991. Oke. Bapak berikan kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk semua kelompok sudah berpartisipasi. Sudah Bapak nilai juga dari hasil diskusi yang telah kalian laksanakan, yang telah kalian kerjakan, ya hasilnya kelompok 1 itu mendapatkan nilai 100. Berikan aplausnya. Kelompok 2 itu mendapatkan nilai 100 juga. Kelompok 3 kalian juga mendapatkan nilai 100. Oke. Bagaimana kelompok 4? Apakah mendapatkan nilai 100 juga atau di bawah 100? 100. Berdoa ya. Oke, kelompok 4 juga mendapatkan nilai 100. Kalian sudah mendapatkan nilai yang sempurna, yang sudah melewati ambang batas nilai KKM pada materi hari ini. Oke, berikan aplausnya untuk semua. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Itu Mampu menelaah dan menelaah struktur perasaan teks ulasan. ya, mampu menelaah struktur teks ulasan. Berikan aplausnya untuk teman-teman. Materi yang sudah kalian dapatkan pada hari ini, yaitu kalian sudah bisa menentukan struktur serta kebahasan yang terdapat dalam teks ulasan yang meliputi yang sudah kita jawab tadi, yang sudah kita bahas tadi: orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Ada kalimat konjungsi penyebaban, konjungsi temporal, konjungsi penerangan, serta kalimat saran. Itu tadi hasil yang sudah kalian dapatkan. Oke. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak mengingatkan untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari materi tentang menyajikan teks ulasan secara tertulis. Ya, jadi nanti kalian bisa menyiapkan sumber referensi untuk kalian ulas, untuk kalian tentukan bagian-bagian ya, sesuaikan strukturnya. Kalian boleh menyiapkan buku atau buku pengetahuan, buku cerpen ataupun sebuah karya-karya lain yang telah kalian saksikan melalui video nanti. Ya, kalian bisa melihat, misalnya kalian ingin mengulas film seperti Tren Pembusan tadi, ya, kalian bisa mengulas di situ. Itu materi kita untuk minggu depan. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya, karena tadi dibuka dengan doa dan harus ditutup juga dengan doa. Oke, silakan kalian berdoa untuk menutup dan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Illa
silakan kalian istirahat. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.